Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayatullah. Saya Prodi Pendidikan Agama Islam di kampus IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung. Di video pembelajaran kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang psikologi agama dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Oke, baiklah. Di sini saya mengambil 4 materi. Yang pertama, pengaruh budaya terhadap jiwa keagamaan. Kemudian yang kedua, hubungan antara budaya dengan tradisi keagamaan. Kemudian yang ketiga, hubungan antara tradisi keagamaan dengan sikap keagamaan. Dan materi yang terakhir, pengaruh globalisasi dengan sikap keagamaan. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengaruh budaya terhadap jiwa keagamaan. Sebagai bangsa, kita memiliki jati diri dan karakter yang didasarkan pada kesadaran tentang hakikat kebenaran kita sebagai manusia, identitas maupun sebagai penanda dan pembeda bangsa dengan bangsa lain. Menurut teori yang dikemukakan oleh Osgood dan Tannenbaum, perubahan sikap akan terjadi jika terjadi persamaan persepsi pada diri seseorang atau masyarakat terhadap sesuatu. Kemudian hal ini berarti bahwa apabila pengaruh globalisasi dengan segala muatannya dinilai baik oleh individu maupun masyarakat, maka mereka akan menerimanya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu hubungan antara budaya dengan tradisi keagamaan. Menurut Hercouts, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain. Sementara menurut Andreas Pink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian seperti nilai, moral, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan sebagainya. Kemudian di dalam kebudayaan terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat, istiadat sebagai aspek-aspek dari kebudayaan itu sendiri, yang semuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut, karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kemudian menurut sosiologi, tradisi merupakan suatu peranata sosial karena tradisi dijadikan kerangka acuan norma yang bersifat sekunder dan primer. Peranata sekunder ini bersifat fleksibel, mudah berubah sesuai dengan situasi yang diinginkan. Sedangkan peranata primer maksudnya berhubungan dengan kehormatan dan harga diri serta kelestarian masyarakat. Nah, begitu. Kemudian bila kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat, maka dalam masyarakat pemeluk agama perangkat-perangkat yang berlaku umum dan menyeluruh sebagai norma-norma kehidupan akan cenderung mengandung muatan keagamaan. Jadi dapat disimpulkan hubungan antara agama dengan kebudayaan terjalin sebagai hubungan timbal balik. Maka makin kuat tradisi keagamaan dalam suatu masyarakat, maka akan makin terlihat peran akan makin dominan pengaruhnya dalam kebudayaan. Selanjutnya materi yang ketiga adalah hubungan antara tradisi keagamaan dengan sikap keagamaan. Tradisi keagamaan dan sikap keagamaan itu saling mempengaruhi. Sikap keagamaan mendukung terbentuknya tradisi keagamaan, sedangkan tradisi keagamaan sebagai lingkungan kehidupan turut memberi nilai-nilai, norma-norma, pola tingkah laku keagamaan kepada seseorang. Jadi, tradisi keagamaan memberi pengaruh dalam membentuk pengalaman dan kesadaran agama sehingga terbentuk dalam sikap keagamaan pada diri seorang yang hidup dalam lingkungan tradisi keagamaan tersebut. Kemudian, sikap keagamaan mempengaruhi cara berpikir.
cita rasa ataupun penilaian seseorang terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, tradisi keagamaan dalam pandangan Robert Seymour memiliki dua fungsi utama yang mempunyai peran ganda, yaitu bagi masyarakat maupun individu. Fungsi yang pertama yakni sebagai kekuatan yang mampu membuat kestabilan dan keterpaduan masyarakat maupun individu. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu tradisi keagamaan berfungsi sebagai agen perubahan dalam masyarakat atau diri individu. Kemudian sikap dan keberagamaan seseorang atau kelompok, orang bisa berubah dan berkembang sejalan dengan perkembangan budaya di mana agama itu hidup dan berkembang. Demikian pula budaya mengalami perkembangan dan transformasi. Transformasi budaya merupakan perubahan yang menyangkut nilai-nilai dan struktural sosial. Kemudian, proses perubahan struktur sosial akan menyangkut masalah-masalah disiplin sosial, solidaritas sosial, keadilan sosial, sistem sosial, mobilitas sosial, dan tindak-tindakan keagamaan. Transformasi budaya yang tidak berakal pada nilai budaya, bangsa yang beragam akan mengendorkan disiplin sosial dan solidaritas sosial, dan pada gilirannya unsur keadilan sosial akan sukar diwujudkan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yang keempat, yakni pengaruh globalisasi dengan sikap keagamaan. Pengaruh tantangan moral era globalisasi memang banyak membawa dampak negatif. Generasi muda seperti sekarang ini sudah terpengaruh dengan pergaulan yang global. Hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh generasi muda seperti minum miras, menggunakan narkoba, melakukan seks bebas, malahan menjadi kebiasaan yang bagi mereka atau disebut dengan lumrah. Moral mereka bisa dikatakan seperti moral syaitan. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu belaka tanpa memikirkan akibatnya. Berkenaan itu, maka pendidikan Islam harus semakin diefektifkan di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam bukan sekedar proses penanaman nilai moral untuk membentengi diri dari akses negatif globalisasi. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai moral itu yang telah ditanamkan pendidikan Islam tersebut mampu berperan sebagai kekuatan untuk pembebasan, disebutkan atau dengan liberating force dari impitan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sosial, budaya, dan ekonomi. Maka dari itu pendidikan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kekurangan atau kelebihan dalam penyampaian, dalam penjelasan materi kali ini, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.